Shalom, selamat pagi sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita pagi hari ini dan untuk seterusnya. Mari siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. We need a Savior. Tuhan adalah gembala kita yang baik, tidak akan membiarkan kita di dalam lembah kekelaman, tapi Dia senantiasa mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jangan merasa ditinggalkan. Engkau dan saya adalah orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Karena engkau mulia dan berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Mari berdoa. Bapa, kami membutuhkan juru selamat. Kami membutuhkan ada satu pribadi yang pegang tangan kami, yang membawa kami keluar dari gelap pada terang Tuhan yang ajaib. Kami tidak menyukai dosa. Kami meninggalkan segala pelanggaran kami. Dan kami datang kepada juru selamat yang hidup. Savior. Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan. Kami bersyukur, kami sambut. Maka ketika kami membutuhkan Engkau, kami memutuskan untuk percaya. Kami mengangkat tangan. Kami percaya Tuhan yang turun tangan. Sekalipun di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut. Gadamu dan tongkatmu menghibur kami. Kami siap mendengar firman, dikuduskan dengan darah anak gembala yang kudus. Dengarkan firman. Sahabat GACC yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya.
Kami pun akan diam di dalam rumah Tuhan senantiasa. Itu kerinduan kami, sebab kami tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang selalu menghibur kami. Kami akan diam di dalam rumah Tuhan senantiasa, sebab Engkau Tuhan yang melindungi kami dan tidak akan membiarkan kami binasa, melainkan Engkau mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang memandang kami dengan tatapan-Mu sebagaimana Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan. Terima kasih Bapa, firman-Mu, kekuatan yang menyegarkan tubuh dan jiwa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, darah Yesus membungkus kami. Demi nama Yesus kami bersyukur dan haleluya. Selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan selalu baru setiap hari. We need a savior. Ada sebuah kapal yang mewah, kapal Titanic namanya. Di satu masa di ratusan tahun yang lalu ketika ada orang-orang hebat, orang-orang pintar yang membuat sebuah kapal yang termegah pada zaman itu. Bahkan sempat keluar kata-kata bahwa kapal ini tidak mungkin tenggelam, saking bagusnya, saking mewahnya. Namun satu hal, Bapak Ibu, Saudara, sahabat Yesus yang diberkati Tuhan, tidak ada bahtera yang dapat mengarungi samudra kalau bukan bahtera yang dikerjakan oleh Kristus Yesus. Titanic di hari pertama ketika dia mengarungi lautan samudra yang begitu hebat, ungkapan kesombongan yang bahwa kapal itu tidak akan tenggelam. Bapak Ibu, brother and sister yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari pertama dia menyeberangi lautan. Di situ justru Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Dia terbentur dengan gunung es dan kebanyakan dari penumpang yang ada itu tenggelam. Menunjukkan bahwa kesombongan tidak dapat membuat kita diselamatkan. Tidak ada satu kapal yang dapat menyelamatkan umat manusia kalau bukan bahtera yang dibuat oleh Tuhan. Bahtera Nuh menyelamatkan 8 umat manusia oleh karena yang lain tidak percaya kepada Tuhan. Bahtera Nuh menyelamatkan hewan ternak yang mau tunduk berjalan di dalam tuntunan. Nabi Nuh bersama dengan Sem, Ham, Yafet, dan menantu lainnya, dan mereka ketika mereka memutuskan untuk masuk dalam bahtera keselamatan, mereka lah orang-orang yang diselamatkan. Ini Savior. Saudara, ujilah dirimu sendiri. Kalau engkau bisa menyelamatkan dirimu, kalau engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu. Saya rindu berbagi satu statement ini bahwa di dalam Yesus Kristus hanya dialah satu nama yang memberikan keselamatan. We need a savior. Saudara, pada pagi hari ini saya mau bertanya. 1 jam setelah kita selesai mendengarkan sabda firman Tuhan, saudara dan saya, ada sangkakala berbunyi. Ketika sangkakala berbunyi, orang-orang yang mengenal Tuhan akan terangkat dan yang lain akan dipisah. Yang terangkat akan memasuki perjamuan kawin anak domba. Yang tinggal akan masuk di dalam aniaya besar. Kalau mereka tidak kuat, yang tinggal ini akan masuk neraka, mati dan masuk neraka. 1 jam dari sekarang, saudara, sangkakala itu berbunyi. Apakah jawabmu? Hari ini, kau surga atau neraka? Hati kita akan menuduh kita, akan memberikan satu kepastian, surga atau neraka. Hari ini, saudara,
dari segala apa yang kita kerjakan, dari segala apa yang kita perbuat, Tuhan mau bertanya, engkau akan masuk surga atau engkau akan masuk neraka? Pikirkan saudara, baik-baik. Kalau engkau berpikir bahwa engkau masuk surga, engkau yakin pada kepastian keselamatan, puji nama Tuhan. Berarti imanmu yang menyelamatkan. Tapi hari ini kalau engkau berkata, saya tidak tahu saya mau kemana. Jangankan terangkat, dikenal Tuhan pun saya merasa Tuhan tidak mengenal saya. Bahkan saya tidak tahu apa itu ibadah. Bahkan saya tidak tahu apakah hati saya ini ada Tuhan di dalam. Kemungkinan besar saya masuk neraka. Saya tinggal dan tidak pernah. Kalau itu yang saudara pikirkan, tanda awas saudara, tanda lampu merah. Hari ini kita mengundang Yesus kiranya masuk di dalam. We need a Savior. Ada 100 ekor domba. Yang 99 itu ada di kandang, mereka selamat. Yang 1 ekor domba, dia hilang entah kemana. Dan akan meninggalkan yang 99 dan akan mencari 1 ekor domba yang hilang. Saudara yang diberkati Tuhan, sahabat Yesus yang diberkati Tuhan. Kalau Anda merasakan kesendirian pada hari ini, merasa ditinggalkan, merasa sudah jauh dari Tuhan, Savior keep seeking for you. Yesus tetap mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kapal Titanic, kapal yang penuh dengan arogansi. Kaptennya melarikan diri karena tidak mampu bertanggung jawab untuk keselamatan jiwa yang ada di kapal penumpang tersebut. Saudara mungkin ada bersama dengan orang-orang yang mengajak saudara untuk turut jatuh dalam dosa, bermufakat jahat, bermufakat di dalam kegiatan-kegiatan yang membuat engkau kompromi dengan dosa. Suatu saat nanti kalau kapal Anda tenggelam, orang-orang itu tidak bisa menyelamatkan saudara. Saudara mungkin ada di perkumpulan kaum pencemooh yang setiap hari mengajak Anda untuk minum minuman keras, mengajak saudara untuk kompromi, mengajak saudara untuk kompromi dengan kekecewaan, kompromi dengan sakit hati, membuat saudara menjadi orang-orang yang berpihak kepada kepahitan. Kemudian tanpa sadar engkau dengan nasihat-nasihat orang fasik, ketika engkau sering duduk di kumpulan kaum pencemooh, sering duduk di dalam kumpulan orang-orang berdosa, dan engkau tercipta menjadi manusia yang kompromis, manusia yang selalu mendengarkan hoaks, manusia yang selalu terjebak untuk mendengarkan fitnah, kemudian menggosip, meneruskan fitnah, dan engkau terkungkung dengan pikiran-pikiran negatif, terkungkung dengan pikiran-pikiran overthinking, saudara terjebak dengan pergaulan. Satu saat nanti, bahtera yang engkau naiki tersebut tidak dapat menyelamatkan saudara. Apakah jawab? Engkau merasa kuat karena persahabatan yang engkau miliki. Engkau merasa hebat karena engkau memiliki orang-orang yang mungkin mendukung ketika engkau jatuh di dalam dosa. Engkau mungkin merasa hebat karena engkau ada bersama-sama dengan orang-orang kuat yang punya uang. Dalam dunia politik, engkau memiliki dekenan, engkau memiliki dukungan, engkau memiliki backup yang senantiasa mempromosikan engkau dari satu level kepada level yang lain. Engkau berpegang kepada orang-orang yang membuat engkau sukses. Satu saat, ketika waktunya sangkakala dibunyikan, dapatkah saudara berpegang kepada manusia-manusia, orang-orang kuat, orang-orang hebat ini? Kalau engkau menyadari bahwa bahtera yang mengajak engkau naik ke situ tidak bisa menyelamatkan engkau, seperti kapal Titanic yang dengan keangkuhannya berpikir bahwa bisa menyeberangkan engkau ke satu tempat, jangankan 1 bulan, 1 hari saja mereka tidak survive karena keangkuhan itu membingungkan. Ada satu kisah di luar negeri, mereka mengadakan festival karnaval, pemujaan pada kuasa-kuasa kegelapan. Mereka dengan begitu bangganya memakai atribut-atribut yang hina kemahakuasaan. Di negara ini barusan terjadi. Saudara bisa search di Google, saya tidak akan sebutkan dari negara mana. Dan
Mereka memakai atribut-atribut kuasa kegelapan, atribut-atribut Lucifer. Dengan bangganya mereka menggunakan kostum-kostum pemujaan kepada kuasa-kuasa gelap. Ada tampak patung manusia yang memiliki intensitas kissing each other dengan kuasa kegelapan. Ada juga adegan di mana Yesus diseret, kemudian dengan bangganya orang yang memakai kostum kuasa kegelapan itu menarik Yesus seolah-olah mengulang peristiwa penyaliban. Mereka melakukan dengan bangganya karnaval itu dihadiri oleh banyak orang di suatu negara. Dan ketika mereka melakukannya, huru-hara perayaan kesukaan itu terjadi di tengah-tengah. Dan ini berarti bahwa pemerintahan mereka telah dikuasai keyakinan tentang hal ini. Beberapa saat kemudian besoknya saudara, banjir melanda dan meluluhlantahkan kota negara. Saudara ini berkata, Tuhan murka dengan orang-orang yang merasa diri hebat, orang-orang yang merasa diri benar, berpihakan dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan orang-orang jahat, dengan roh jahat yang ada di udara. Saudara, sehebat apapun bahtera yang dibuat oleh tangan manusia, yang dibuat oleh kuasa kegelapan, ujungnya terus menuju pada kebenaran. Hari-hari ini kalau engkau tidak punya keyakinan, kepastian keselamatan, engkau akan dibawa ke mana? Engkau akan rapture atau engkau mati binasa di muka bumi ini. Hari ini putuskan, we need a savior. Tuhan adalah gembala yang baik yang menuntun kita ke padang yang berikutnya, membimbing kita ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kita. Dia mencari satu ekor domba yang terhilang, satu orang yang tersesat. Dia mencari dan menemukan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak mencari juru selamat. Juru selamat yang cari kita, tapi dia mencari sampai kita kemudian berkata, ya amin, aku mau percaya Yesus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang gembala yang baik, gembala yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Saudara, mohon like, comment, share, and subscribe channel video The Gracia Hope Compassion Channel. Semoga kami terus berkembang dan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pagi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, kita mau belajar tentang Tuhan adalah gembalaku. God provide. God is Savior. Yang namanya juru selamat ya saudara. Kita aja kalau saya ke rumah sakit, terus kita lihat bagaimana perjuangan dari tim medis, para dokter, perjuangan dari para suster. Hari Sabtu kemarin saya pergi ke instalasi gawat darurat ya, saudara mengantar teman saya yang sedang sakit. Ketika kami ke sana, bagaimana dokter itu bolak-balik, tidak menyayangkan nyawanya, mereka periksa pasien-pasien ini itu dengan berbagai macam kuman, bakteri, penyakit, dan mereka kemudian harus kembali ke rumah mereka dengan membawa kuman-kuman tersebut. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di hadapan para orang-orang yang sakit itu untuk menyelamatkan mereka. Dokter, para medis, mereka luar biasa. Mereka aja mau hidup untuk orang lain, untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Lebih lagi, hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jangankan batuk, flu, bringus, saudara. Ya, ketika engkau berbeban berat aja, Tuhan datang untuk memulihkan keadaanmu. Apalagi kalau engkau mengalami cancer, engkau mengalami sakit jantung, ya, berdebar-debar. Setiap kali dompet kosong berdebar-debar, wah itu namanya kering ya saudara. Setiap kali nggak ada uang, jantung berdebar-debar, ya. Tukang tagih bentar lagi datang, ketakutan kan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam persoalan finansial, dalam persoalan kebutuhan iman, di dalam segala perkara, Tuhan menyediakan. Bapak, Ibu, sahabat Yesus, dan brother sister yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat gambar ini, bagaimana Tuhan memeluk domba yang tidak berdaya ini, saudara. Bukankah Dia adalah gembala yang baik? Dia memberi kita padang rumput yang hijau, air yang tenang, dan menyelamatkan jiwa kita.
Pagi hari ini kita akan belajar Mazmur 23 hingga Mazmur 27, Mazmur Daud yang memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 23 berkata dengan gamblangnya seperti ini: Gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Takkan kekurangan aku. Saudara mungkin hari ini lagi sakit ya, angkat tangan dan katakan, kan berkati aku. Takkan kekurangan aku, saudaraku. Aku pernah bersaksi tahun 2003, saya lulus dari kuliah, lulus dengan kasih karunia Tuhan karena saya sudah bertobat, lahir baru, baptis Roh Kudus dan menerima Tuhan dengan keluarga di dalam goncangan ekonomi yang cukup hebat, cukup luar biasa, dan saya lulus kuliah dengan tidak punya apa-apa. Saya sudah hanya didampingi oleh mama saya juga di dalam tekanan-tekanan persoalan kehidupan, tidak cukup kuat untuk menghadapi hari esok. Saya lulus dengan keadaan tidak punya apa-apa. Saya diterima di sebuah pekerjaan dengan gaji 250.000. Pada zaman itu orang memiliki gaji normalnya sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah. Mungkin saudara, dengan UMR seperti itu saya 10% di bawah untuk bayar makan 1 bulan pun gak cukup. Tapi dengan kita cinta saudara, karena sudah lama baru, sudah percaya Tuhan, itu yang Tuhan uji adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara merasakan bahwa di dalam hidup ini ketika kita mau makan aja susah, ketika kita mau kemana-mana aja sulit, naik kendaraan umum setiap hari, pekerjaan tidak menetap, kemudian kita akan bingung, besok saya makan apa ya? Kalau hari ini keadaan itu sedang terjadi di dalam diri, pekerjaan nggak ada, gaji tetap itu nggak ada, mau punya anak, mau punya istri yang harus diberi makan, mau tidur tiap malam dengan keadaan kepala pusing, sakit kepala memikirkan apa yang harus saya makan pada besok hari. Dan engkau sedang mengayuh sepeda motor, ngojek, cari job tiap hari. Pada masa pandemi, orang-orang yang ngojek itu nggak ada tumpangan sama sekali. Tapi sampai hari ini toh Tuhan pelihara. Saudara, kebutuhan kita setiap hari adalah kalau Tuhan berkenan 3 kali makan sehari. Tetapi kalau engkau kuat 1 kali sehari makan, engkau tetap akan hidup. Saya termasuk orang yang jarang makan juga saudara. Kalau bisa makan 2 kali sehari itu sudah bersyukur sekali karena memang lagi menjaga stamina supaya sehat. 44 tahun itu sebenarnya sudah cukup tua ya saudara. Tapi Tuhan memberikan cahaya kemuliaan. Amin. Nama Tuhan. Jaga makanmu. Kita kalau makan ada sehari cukup, sehari atau 2 kali dengan memakan kalori yang cukup dan baik. Kita bisa tetap sehat saudara. Dan satu hal, firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah permohonanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan kekhawatiranmu dalam doa dan bersyukur, bukan menyalahkan. Hari ini Bapak Ibu mungkin belum punya kerjaan, anak-anakmu belum bisa kuliah, anak-anakmu belum mendapatkan uang, biaya untuk kuliah. Jangan khawatir, katakan takkan kekurangan aku. Sama-sama katakan takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita secara jasmani. Tuhan juga memberkati kita secara rohani. Membimbing kita ke air yang tenang. Apa sih yang kita dapatkan? Manusia membutuhkan yang namanya ketenangan. Kita nggak bisa kuat kalau setiap hari ada goncangan demi goncangan yang kemudian menyerang batin kita. Saudara, orang bisa kelihatan baik-baik saja ketika segala sesuatu, harta, kendaraan, mobil yang ada. Tapi ketika hatinya nggak tenang, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit ketakutan, saudara, itu pun tidak mendatangkan kebahagiaan. Kita butuh ketenangan. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan menghindarkan jiwa kita. Wow, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa aku berdoa, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu
baik-baik saja, terpelihara sempurna di dalam Kristus. Amin. Jiwa kita itu butuh refreshing. Kita kadang kenal istilah healing yuk, healing. Healing kemana? Healing ke Turki. Healing ke Turki habis uang 15-20 juta. Pulang ke rumah sakit kepala. Aduh, tagihan listrik belum bayar. Healing tubuh jasmani, foto ke sana, ya pamer, foto ke sana ke sini, terus kita dengan bangganya pamer, sampai di rumah kita nggak punya waktu, kita nggak punya makanan, kerjaan job nggak ada, ya. Healing apa itu kalau kita kemudian jadi banyak pikiran? Saudara, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ada loh banyak orang yang ketika dia mau bertobat, dia tarik-menarik dengan Tuhan. Berkata, tunggu dulu, saya belum siap. Mau bertobat belum siap. Kenapa belum siap? Ini saya belum bisa melepaskan yang ini. Kenapa? Ini, wah, kalau saya lepaskan gimana? Saya nggak punya apa-apa. Sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita ada di jalan yang benar saja, jiwa kita sudah disegarkan. Apalagi kita berjalan menuju pada kehendaknya. Sekali lagi, kita dituntun ke jalan yang benar aja, kita sudah merasakan jiwa kita disegarkan dan damai sejahtera. Apalagi kita dituntun pada kehendak. Saudara pernah nggak mengalami kegelisahan karena melakukan dosa? Saudara pernah nggak mengalami kegelisahan karena tertuduh dengan hati kita yang melakukan pelanggaran? Ketika kita tertuduh, kita takut salah, kita takut dihukum, kita takut dengan dosa ini saya akan terikat ke dalam dosa yang lebih lagi. Kita takut, kita khawatir. Yang Tuhan tuntun kita ke jalan yang benar. Mulai diajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan yang benar. Lama-lama perasaan sakit itu hilanglah, digantikan dengan sukacita, kesegaran jiwa di dalam Tuhan. Yang pernah mengalami itu, saudara? Kalau ketika kita kekeh di dalam hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, kesalahan demi kesalahan kita lakukan, hati itu menunduk. Tuhan yang beri hati itu, dia seperti ginjal di dalam tubuh kita, empedu yang mengelola racun untuk tolak racun itu masuk di dalam tubuh kita. Dan hati nurani kita menolak kegagalan. Hati nurani kita menolak kejatuhan dan dosa. Hati nurani kita tidak bisa kompromi ketika kita melakukan dosa. Dan dia mulai melakukan pertobatan demi pertobatan di dalam mindset kita. Begitu kita menerimanya, wow, kita seperti mendapatkan ujian, jutaan rupiah, kita beroleh kelegaan. Saudara, ketika Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar, sebenarnya engkau diselamatkan dari masalah-masalahmu. Orang yang suka berhutang, biarlah mulai hari ini jangan berhutang. Orang yang suka menyakiti suaminya, istrinya, anaknya, biarlah mulai hari ini jangan sakiti lagi. Orang yang dulu suka mendesak-desak buruhnya, suka mendesak-desak pembantunya, suka menganiaya pembantunya, biarlah engkau tidak lagi melakukannya. Engkau yang suka mencuri uang di perbendaharaan, dulu engkau melakukannya, biarlah mulai hari ini engkau tidak melakukannya. Kembali ke jalan yang benar, jiwamu disegarkan. Banyak orang ya seringkali sharing, Bu, saya punya masalah ini, Bu. Saya punya masalah ini. Kenapa masalah saya tuh bertumpuk-tumpuk? Coba pertanyaan dalam hatimu satu aja. Sudahkah engkau berhenti berbuat dosa? Saya terus-menerus ditelepon tengah malam. Kak, sudah tidur, Kak? Saya mau sharing, Kak. Saya belum dapat kerjaan sampai sekarang. Anak saya begini-begini. Suami saya yang pertama, kedua udah meninggalkan saya. Nah, loh, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa masalah bisa menumpuk? Satu masalah demi masalah lain, menumpuk demi masalah lain. Ada dosa yang nggak dibereskan. Kuncinya adalah pertobatan. Izinkan Tuhan, the Savior, menuntun kita ke jalan yang benar. Kalau kita punya juru selamat, Savior, tapi nggak save diri kita, itu bukan Savior namanya. Kita menempatkan dia sebagai tukang sulap.
Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan sakitku. Tapi Engkau tidak merubah gaya hidup. Tidak mau dinasihati pola makannya. Tidak mau dinasihati cara hidupnya. Tidur tengah malam, main game, bangun sampai pagi. Lalu Engkau mengatakan Engkau sakit. Tidak mau dituntun ke jalan yang benar. Yesus bukan tukang sulap. He is a savior. Kalau dia savior, kenakan pelampung yang dia lemparkan kepadamu. Pegang tangannya dan izinkan dia menyelamatkan engkau. Kalau engkau tidak izinkan Tuhan menyelamatkan engkau di area-area kehidupanmu yang engkau sembunyikan dengan nyamannya, kau punya 10 ruangan dalam hatimu. Engkau kasih ruangan ke Tuhan hanya untuk ruang doa. Tapi ruangan-ruangan kejahatanmu yang 9 ruangan itu engkau keep di sana. Dan engkau simpan dosa-dosa yang tersembunyi seperti dosa akal. Engkau akan terus di sana. Algojo itu akan terus membiarkan engkau ada di penjara. Engkau tidak diselamatkan. We need a savior. Jalan kita tuh perlu balik ke jalan yang benar. Itu sebabnya ayat 4 berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Posisi kita harus benar dulu, saudara. Kalau kita ada di tengah masalah yang begitu menumpuk, satu masalah timbul masalah lain, satu masalah timbul masalah lain, ya. Kalau kita tidak kembali ke jalan yang benar, kita serahkan tangan kita dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat, kita akan binasa. Tapi kalau kita udah kembali, posisi kita ini loh, udah on the track. Saya sudah pegang loh tangan Savior saya. Saya sudah pegang ini gembala yang baik. Saya sudah pegang tangan dia. Saya siap. Ini saya udah siap ini. Saya udah tinggalkan semua. Udah, tangannya nih langsung tarik kepada kita. Berjalan dalam lembah kekelaman. Gak takut, saudara. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Lembah kekelaman yang dia punya menjadi lembah pujian. Karena dia memuji menyembah Tuhan ada di pihak dia, maka Tuhan menyelamatkan kehidupannya. Saudara, ambil keputusan, ruang hatimu yang engkau keep sendiri, untuk engkau simpan kompromi-kompromi dengan dosa, mulai kembalikan posisinya, agar Tuhan menjadi savior dalam kehidupanmu. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Amin. Penyertaan Tuhan membuat kita hilang kegalauan hatinya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku kita justru makan minum karena Tuhan sediakan. Engkau urapi kepalaku dengan minyak. Saudara, ini yang paling penting. Saudara, urapan itu, urapan raja, urapan imam, itu akan menyertai kehidupan kita. Dan kiranya engkau Tuhan yang memberkati aku, yang memperluas daerahku, sehingga kita menjadi kuat dan menjadi sangat kuat. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Posisi urapan ini tidak pernah kita akan bisa terima kalau jalan kita masih seperti jalan kita jauh daripada Tuhan, berjalan di dalam jalan kita sendiri. Kalau kita udah ada di jalan on the track, jalan yang benar, Tuhan udah pegang tangan kita udah dilindungi oleh Tuhan, kita makan bersama-sama dengan Tuhan, makan firman, makan hal-hal jasmani yang menguatkan hal-hal rohani, Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Bus, abundantly, ya, oil, ya, mengurapi kehidupan kepala kita seperti minyak di kepala Harun, ke janggut, ke leher, ke jubah, itu akan mengurapi kehidupan kita. Anak-anak kita diberkati, pelayanan kita diberkati, dan kita mulai melihat masalah satu persatu hilang dari hadapan kita. Pialaku penuh melimpah. Wow, pengurapan itu melimpah di dalam kehidupan kita. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kalau punya kendaraan itu perlindungan asuransinya hanya selama ketika engkau ada di tahun-tahun engkau menjaga asuransi tersebut. Tapi kalau Tuhan, seumur hidupmu dilindungi oleh Tuhan. Kebajikan, kemurahan belaka itu akan mengikuti seumur hidupmu. Amin. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Berkat ini dia sediakan dalam kehidupanmu. Dan lagi dikuatkan lagi dengan pasal ke-24 dari Mazmur, ya, kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Saudara, engkau yang sudah tahun-tahun lamanya hidup dengan Tuhan, tapi ketika engkau sungguh-sungguh buka hati, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Kalau the Savior itu masuk di dalam hidup kita, Tuhan jaya perkasa dalam peperangan, ya. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan, ya. Ya, orang yang sudah bertahun-tahun, berabad-abad lamanya
diselamatkan, tidak mau selamat, tidak buka hati untuk itu. Tapi dia buka hati, Raja kemuliaan itu masuk di dalam dirinya, memberikan dia kekuatan, memberikan dia keselamatan, memberikan segala sesuatu yang dia perlukan. Dia jaya perkasa di dalam peperangan, dan dia Tuhan yang menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kedatangan Raja kemuliaan, the Savior di dalam diri kita, maka tergenapilah Tuhan sebagai gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Saudara, pegang janji firman Tuhan ini. Dengan gaji 250.000 di tahun 2003, saudara, kemudian Tuhan menunjukkan bahwa ketika kita setia dengan Tuhan, hati kita itu diproses, diuji oleh Tuhan. Dia kemudian percayakan hal-hal yang luar biasa. Apa yang terjadi? Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku kalau Raja kemuliaan itu masuk di dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pasal 25, saudara. Ketika kita belajar untuk tinggal di dalam juru selamat, di dalam Kristus Yesus, saudara. Kita mulai Tuhan menerima kebenaran demi di dalam diri kita. Apa yang terjadi kalau Raja kemuliaan itu ada di dalam diri kita seperti di dalam Mazmur 23, saudara. Tuhan itu baik, Tuhan itu benar. Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ya, siapakah engkau yang mengetahui kesesatan? Jauhkan aku dari hal-hal yang menjauhkan aku daripada Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang gak ada Savior di dalam dirinya adalah orang-orang yang sesat. Otomatis, saudara, orang yang gak punya Savior itu orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tidak mau masuk bahtera adalah orang-orang yang, kata Menteri Susi, tenggelamkan. Ya, gak mau masuk di dalam bahtera, tenggelamkan. Gak mau masuk di dalam kasih karunia Tuhan, tenggelamkan. Gak mau masuk di dalam pintu kasih karunia Tuhan, katakan tenggelamkan. Sesat, engkau binasa dengan segala dosa-dosamu. Makan itu kesesatan, makan itu kebinasaan. Tapi orang-orang yang mengundang Raja kemuliaan itu masuk di dalam dirinya. Tuhan baik dan benar sebab ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Sekali lagi saudara, tidak mungkin ada murid yang bisa dididik kalau dia sombong. Tidak mungkin ada seorang murid pengikut Kristus yang bisa dibimbing oleh Raja di atas segala raja kalau hatinya dipenuhi dengan keangkuhan, tidak mau belajar. Sekali lagi, orang yang rendah hati menurut hukum akan diajarkan jalan-jalan Tuhan. Amin. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau buka hati, orang-orang yang mau dibimbing, orang yang sombong sesat. Orang yang sombong dan angkuh, pikirannya sesat karena tidak mau di-lead. Amin, saudara. Ada satu kendaraan, di dalamnya ada driver. Drivernya tidak mau dibimbing oleh peta. Apa yang terjadi? Salah jalan, salah masuk lubang ini itu. Mending ganti sopir deh. Kalau sopir kita Yesus, kita kalau mengendarai diri sendiri, kalau kita sombong, gak mau lihat Google Map, gak mau lihat peta, gak mau mendengarkan navigator, udah masuk jurang. Tersesat langsung. Tapi orang yang kalau dia drive, dia mau mendengar tuntunan dari Savior, ya, tuntunan dari Google, dia pasti nggak akan salah jalan. Salah jalan Tuhan adalah kasih setia, kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Dan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saudara, kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, sombong, sudah sombong, miskin pula, nggak punya apa-apa, nggak punya kerjaan, sombong pula. Karena tidak mau mengikuti nasihat Tuhan, akhirnya dia tetap di dalam keadaannya yang miskin jasmani dan rohani. Sudah sombong, nggak mau buka hati, nggak mau mendengar nasihat firman Tuhan, berjalan dengan pikirannya sendiri. Driver yang sombong mengendarai kehidupannya sendiri. Seperti Titanic, satu saat nanti akan binasa. Titanic kapal yang mudah, kapal yang mewah. Kalau kita udah miskin, nggak punya pengetahuan, pula nggak mau mendengar kita, sombong pula. Akhirnya yang terjadi binasa dan masuk ke dalam api kekal. Tuhan hanya mau bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya kagum dengan Rasul Paulus. Dia memiliki begitu banyak rema, wahyu, penyingkapan yang Tuhan berikan kepada diri Paulus karena dia seorang yang rendah hati, yang mau terus belajar. Saudara, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, ya, mengajar untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan Dia mengajar kita, ya, menegur kesalahan, memperbaiki apa yang salah, memperbaiki kelakuan.
dan juga mendidik orang dalam kebenaran sehingga setiap orang menjadi diperlengkapi dengan perbuatan baik, manusia-manusia kepunyaan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa sombong, saudara? Tidak ada satupun tuntunan dalam diri kita untuk melangkah dalam kebenaran. Kesombongan adalah musuh Tuhan. Kesombongan adalah kunci kesesatan. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini engkau sombong, pasti kita tersesat. Tuhan hanya mau bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya kita akan dengar. Tuhan akan memberikan kita kepekaan untuk mengetahui kebenaran Tuhan. Kita mau memberi diri diuji oleh Tuhan. Hati kita terus mau diuji oleh Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Orang yang tidak mau menguji diri sendiri, dia tidak bisa dibimbing oleh guru yang ajaib. Orang yang memberi dirinya untuk diuji oleh Tuhan adalah orang yang bisa diselamatkan. Amin. Yang berikutnya, yang terakhir di pasal 27, saudara. Kita mau menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik. Kita mau dijadikan Dia sebagai Savior. Yang pertama, kita jadikan Dia sebagai Savior. Kita jadikan Dia sebagai guru yang terus mengajar kita, membimbing kita ke air yang tenang. Dan kita izinkan Tuhan menguji hati kita. Biarkan Tuhan masuk menyelidiki hati dan batin kita. Pada waktu kita mengenal Tuhan, Tuhan akan izinkan berbagai macam ujian untuk menyatakan apa yang ada di dalam diri kita. Dalam pasal yang ke-27, Tuhan adalah terangku, keselamatanku, kepada siapa aku harus takut. Tuhan adalah benteng hidupku, Kau kekuatanku. Amin. Benteng hidupku. Amin. Terhadap siapa aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Yes. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Yes. Ia mengangkat aku di atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dan bersorak-sorai. Aku mau bernyanyi, bermasmur bagi Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Daud bisa menegakkan kepalanya sebagai raja yang powerful, berkemenangan dan penuh dengan kuasa? Mengapa Daud bisa bernyanyi dan bermasmur? Karena dia jadikan Tuhan sebagai juru selamat dalam dirinya. Dia izinkan Tuhan membimbing dia. Dia izinkan Tuhan menguji, menyelidiki hatinya. Dan dia izinkan Tuhan bekerja seluas-luasnya. Dan Tuhan memberikan perlindungan total dalam hidupnya. Itu sebabnya di dalam hati orang yang percaya akan mengalir pujian-pujian dan mazmur bagi Tuhan. Jangan katakan Yesus adalah bentengku kalau engkau tidak jadikan Dia perlindungan. Jangan katakan Yesus adalah Savior kalau engkau tidak undang Dia masuk dalam hidupmu. Engkau memiliki kepastian dan kepastian keselamatan dan juru selamat pribadi di dalam hidupmu. Bagaimana mungkin kita bisa bermazmur kalau kita tidak jadikan Dia sebagai Tuhan dan Gembala kita? Pagi hari ini, jadikan Dia Savior. Dia dapat menyingkirkan segala gunung-gunung masalah. Amin. Sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Gembala yang baik. Hari ini, apa kabar? Engkau tersesat? Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, ia tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Bukankah Tuhan mencari dan menyelamatkan yang terhilang? Brother and sister, bagaimana perjalananmu? Apakah di dalam Tuhan atau jauh dan tersesat? Engkau nyaman dalam dosa? Hari ini Tuhan menawarkan keselamatan. Miliki kepastian keselamatan. Tidak ada keraguan sedikit pun engkau masuk surga. Tidak ada keraguan sedikit pun engkau rapture diangkat oleh Tuhan. Kalau ada keraguan, bertobatlah setiap hari. Lukas 15 ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Masih ingat? Yang 99 domba tadi, itu pun Tuhan akan tinggalkan untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan yang lebih penting dari sini, sukacita surgawi terjadi ketika satu orang berdosa yang bertobat. Jangan bangga dengan dosa, amin. Jangan bangga kalau engkau tidak meninggalkan dosa. Banggalah kalau engkau mengaku, saya manusia berdosa, saya mau kembali kepada Tuhan.
dan lebih bangga lagi kalau engkau jadi setia sebagai Raja kemuliaan, Juru Selamat pribadi dalam hidupmu. Dan lebih bersuka cita daripada sukacita karena 99 orang benar. So benar, orang Manado bilang, benar tre, marni mau bertobat. Orang ada di dalam perhimpunan orang-orang yang takut akan Tuhan, tapi nggak merasa membutuhkan pertobatan, nggak merasa membutuhkan perubahan pola pikir, nggak merasa membutuhkan perubahan sikap, merasa diri benar. Hai engkau, orang-orang yang merasa diri benar, engkaulah orang-orang yang sesungguhnya sesat. Makanya kalau ada bilang aliran sesat itu adalah orang ada di perkumpulan orang benar, merasa diri benar, merasa sudah selamat, tapi tidak memerlukan pertobatan. Kata kuncinya ada di sini, saudara. Keselamatan tersedia bagi orang yang mengaku salah. Ya benar-benar, saya udah salah nih. Saya udah melakukan kesalahan. Kalau orang benar. Kenapa? Karena engkau sudah mengaku kesalahan. Back on the track. Orang yang sesat, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada orang yang merasa diri benar, merasa nggak perlu dikasih tahu, merasa nggak perlu dituntun, merasa jangan keputusan-keputusannya yang paling hebat. Dia terus berjalan, tidak perlu melihat rambu kiri, rambu kanan. 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan, mereka tidak selamat. 99 orang yang merasa tidak perlu savior, merasa kembali, merasa bahwa jalannya ini satu saat nanti akan baik-baik saja. Engkau sesat, dan engkau tidak mengalami kepastian keselamatan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi. Akui bahwa kita berdosa dan telah kehilangan Tuhan. Kita butuh savior. Yesus Tuhan yang menyelamatkan. Hari ini buka hatimu, terimalah kebenaran, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pastikan tiap-tiap hari engkau diyakinkan, saya selamat, saya sudah selamat, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Amin. We need a savior. Tangannya yang berlobang paku, saudara. Itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Kayu salib yang penuh dengan lumuran darah itu sudah menjadi satu kemuliaan karena dia sekarang berdiri di sebelah kanan. Dia menantikan untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya jiwa yang membutuhkan Savior. Yang nggak merasa butuh, lewat, skip. Anda butuh Tuhan hari ini? Masalah-masalahmu menjadi masalahmu. Engkau butuh Juru Selamat hari ini? Miliki kepastian keselamatan. Sebab setiap orang yang menerimanya memberinya kuasa untuk menjadi anak. Kabar GSCC, brother and sister, jadikan Tuhan sebagai gembala yang baik. Masalah yang sudah berabad-abad lamanya engkau pendam, biarlah masuk Raja kemuliaan dalam hatimu. Jangan keraskan hatinya, butuh mau dituntun, buang itu pikiran-pikiran, ya, sakit jiwa di dalam diri kita yang menolak pengenalan akan Tuhan, digantikan dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Mari kita buka hati untuk Tuhan. Bapa di surga, kami rindu memiliki kepastian keselamatan. Mari sama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya tahu saya orang berdosa. Di luar Tuhan saya tersesat. Saya rindu untuk menerima Engkau sebagai Juru Selamat dalam hidupku, yang menyelamatkan jiwaku. Ampuni segala dosaku. Aku mau mengikuti Yesus. Aku mau dibimbing. Aku mau dituntun ke jalan yang benar. Oleh karena namanya. Biarlah Engkau menjadi gembala yang baik dalam hidupku. Aku tidak menjadi domba yang tersesat, tapi aku bertobat, terima Yesus jadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Amin. Bapa di surga, biarlah doa ini, doa keselamatan, kepastian keselamatan menjadi bagian setiap orang-orang yang bersyukur kepadamu. Tuhan adalah gembala yang baik, kebajikan dan kemurahan Tuhan yang akan mengikuti mereka seumur hidup mereka.
dan aku. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, adonan dan pekerjaan. Adik Azaria, Tan Israel, Savanesta, dalam nama Yesus Tuhan, dia di dalam pergumulan untuk studi, menyelesaikan SMA, untuk daftar di dalam sekolah yang dia idamkan. Persiapan pelajaran yang sudah dia lalui akan membuat dia menjadi orang-orang yang rendah hati dan mau berjalan dalam tuntunan. Satu buah kursi di akademi yang dia idam-idamkan terjadi. Dia terima di dalam nama Yesus. Orang yang rendah hati, duduk di kaki Tuhan, dan mengandalkan Tuhan, dia akan beroleh kebajikan dan kemurahan. Bagi sahabat-sahabat GSCC, brother and sister, yang mengangkat tangan, buka hati untuk menjadi domba yang baik, akan dituntun oleh gembala yang baik. Mereka menerima berkat. Pagi hari ini, terima dalam nama Yesus. Pialamu penuh melimpah, minyak ada di kepalamu, engkau menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Terima. Terima dalam nama Yesus. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom sahabat GSCC. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan Yesus memberkati.